Terima kasih saudara Anda masih bersama kami di Detak Kepri Malam. Amsakar Ahmad dan Lee Claudia Chandra, bakal calon wali kota dan wakil wali kota Batam, telah mengantongi dukungan mayoritas partai politik yang memiliki kursi di DPRD Batam. Dari 11 partai politik yang memiliki 43 dari 50 kursi DPRD Batam, pasangan Amsakar Lee Claudia telah menutup kesempatan bakal calon lain untuk maju bertarung dalam Pilkada 27 November mendatang. Untuk mengetahui seberapa besar legitimasi produk Pilkada melawan kota kosong dalam pemerintahan nanti, kita telah terhubung dengan Bung Ferry Amsari, pakar hukum tata negara. Selamat malam Bung Ferry, saya Putri dari Detak Kepri Batam TV. Ya, selamat malam Mbak Putri. Ya, Bung Ferry, untuk Pilkada Batam nanti berpotensi satu pasangan calon melawan kota kosong. Menurut pendapat Anda, dalam negara demokrasi seperti Indonesia, melawan kota kosong apakah bisa dikatakan demokrasi telah rusak? Ya, pertama harus dipahami kan ini namanya saja pemilihan kepala daerah ya. Artinya pemilih diberikan opsi gitu ya. Kalau kemudian dia tunggal itu tidak memilih meskipun ada kota kosong. Nah, problematika kota kosong ini adalah upaya melegitimasi demokrasi yang tidak sehat. Padahal sebagaimana disampaikan tadi mestinya ada pasangan lain sehingga pemilih punya alternatif pilihan. Kalau kita perhatikan konstitusi kita sebenarnya mengabaikan hak untuk orang bisa memilih dan punya gambaran tersendiri soal siapa yang harus mereka pilih, tentu akan merusak perspektif demokrasi konstitusional kita. Jadi kebiasaan seperti ini berulang ya di setiap pilkada. Partai-partai berkoalisi hanya untuk kemudian membuat demokrasi kehilangan makna. Mereka dibeli ya, partai hanya alat atau perahu untuk mendapatkan kekuasaan itu. Partai tidak lagi menjadi alat untuk menggunakan perannya sebagai alat pendidikan politik. Kalau kemudian mereka bersama-sama, berkoalisi bersama-sama untuk kemudian membangun calon tunggal. Dan itu tentu saja tidak sehat bagi demokrasi di daerah. Dan saya merasa janggal sekali ya kalau partai-partai tidak belajar dengan komposisi seperti ini. Bukan tidak mungkin akan terjadi sebaliknya, di mana kota kosong menang kalau kemudian publik gerah, kesal begitu ya, seperti apa yang pernah terjadi di Makassar. Ya, kalau kemunduran demokrasi, Bung, bisa dikatakan juga kemunduran demokrasi melawan kota kosong? Ya, sedari awal kota kosong itu dianggap kemunduran, malah bagi saya pembodohan ya, demokrasi. Rakyat seolah-olah dipaksa berdemokrasi, demokrasi seolah-olah ada, padahal sejatinya ini adalah daulat dari elit politik daerah ya, yang memiliki modal besar untuk merekayasa politik daerah sedemikian rupa, hanya untuk dimiliki dan dinikmati oleh oknum-oknum tertentu. Bagi saya bukan sekedar pembodohan yang yang politis, tapi ini pembodohan struktural yang membuat publik kian jauh dari pemaknaan demokrasi itu sendiri. Artinya peran elit sangat kuat juga di sini, Bung Ferry, untuk pilkada. Karena yang kita tahu, Amsakar Ahmad adalah politisi Nasdem di daerah dan Lee Claudia Chandra merupakan politisi Gerindra yang tumbuh dan besar di ibu kota. Ya, bagi saya ini permainan elit ya, elit yang merekayasa ini semua. Mereka bersepakat mempermudah jalur dan bukan tidak mungkin semua sudah mendapatkan bagian dan peran masing-masing, sehingga mereka kemudian menjalankannya dengan sukacita, sementara pemilih ya dipaksa seolah-olah ikut berdemokrasi. Pada dasarnya mereka hanya dijadikan alat untuk melegitimasi siapa yang sudah ditentukan elit menjadi kepala daerah.
Dan kalau diperhatikan baik-baik ya, bahwa sebenarnya rakyat tidak sedang memilih, rakyat sedang dipaksa saja berproses demokrasi yang sudah ditentukan elit. Jadi di sana bagi saya tidak sehat sekali ya, kalau kemudian kita tidak diberikan opsi alternatif mendengarkan gagasan-gagasan soal pembangunan daerah kita masing-masing. Kalau kemudian itu terjadi ya tentu kita tidak bisa saling berdiskusi. Biasanya kan kalau di Kepri di Batam begitu ya, karena teman-teman di sana suka berdiskusi politik di warung-warung kopi, hari ini mereka akan berdiskusi sesuatu yang hambar, tawar, dan konsekuensinya karena tidak ada diskusi politik, pendidikan politik tidak meningkat baik. Orang kan harus berdiskusi, berdebat, para pemilih soal gagasan, apa yang harus dilakukan oleh masing pasangan calon yang akan maju. Nah ini kan tidak mungkin kota kosong punya gagasan kan. Jadi bagi saya memang ini problematika, dan keberadaan kota kosong itu juga adalah pengkhianatan demokrasi yang direkayasa oleh Mahkamah Konstitusi. Semestinya kalau kita perhatikan di pemilu presiden, tidak mungkin tidak ada pasangan calon alternatif lain. Jadi minimal 2 pasangan calon pasti ada. Kenapa? Karena kalau satu pasangan calon sudah cukup perahunya, partai-partai pendukungnya untuk maju, maka dia tidak boleh berkoalisi menambah perahu dukungan yang akan berpotensi membuat calon lain tidak bisa mencalonkan. Jadi ada pembatasan jumlah partai berkoalisi di pemilu presiden. Lalu kenapa tidak digunakan metode yang sama di pemilihan kepala daerah? Nah ini punya kecenderungan, di mana kecenderungan itu adalah kehendak elit-elit politik agar kemudian publik di daerah tidak bisa terlibat dalam mengembangkan daerahnya sendiri di dalam pilkada di daerah masing-masing. Ya, Bu Ferry, artinya nanti juga akan ada hak rakyat khususnya dalam memilih yang diamputasi partai politik jika memang ada calon tunggal? Oh iya pasti dong, rakyat akan merasa dipaksa untuk punya kecenderungan atau kecondongan kepada calon tertentu ya, sehingga mereka akhirnya kalau tidak terpaksa ya mereka malas untuk memilih atau memilih kota kosong. Dan dengan sendirinya secara konsep matematika politik, matematika pemilu, kecenderungan calon tunggal untuk menang itu jauh lebih besar dibandingkan kota kosong. Kecuali publik pemilih ya melampiaskan kekesalannya dengan mengalahkan calon tunggal melalui pemilihan kota kosong. Tapi itu akan jarang ya. Bukan tidak mungkin terjadi seperti yang terjadi di masa. Ya, lalu Bung Ferry, apa implikasi jangka panjang bagi demokrasi lokal jika tren calon tunggal ini terus berlanjut? Ya kalau ini kan semacam taktik teman-teman partai politik juga ya. Kalau sering begini, ujung-ujungnya mereka akan menawarkan agar pemilihan kepala daerah melalui representasi atau perwakilan atau DPRD daerah. Akhirnya kekuatan dominan publik pemilih akan kehilangan tempat. Publik akan dijauhkan oleh elit partai politik, toh suatu waktu proses pemilihan kepala daerah hanya akan ditentukan oleh perwakilan saja. Jadi mereka sedang membangun alasan nih, daripada melawan kota kosong lebih baik di perwakilan saja. Nah saya merasa dengan teman-teman pemantau pemilu tidak boleh ya publik menghilangkan atau terbawa arus dengan mengabaikan hak mereka dan menyerahkan itu semua kepada elit partai politik ataupun kepada lembaga perwakilan daerah. Publik harus tetap punya kuasa daulat ya, agar tidak sepenuhnya publik diabaikan oleh elit politik. Publik harus tetap punya peran, punya kuasa. Ya, apakah ada langkah-langkah konstitusional, Bung, yang bisa diambil untuk mencegah terjadinya pemilihan dengan calon tunggal di masa depan?
Ya, menurut saya langkahnya mudah saja. Apa yang diterapkan di pemilihan presiden soal pembatasan perahu partai pengusung itu dilakukan juga di pemilihan kepala daerah. Selesai urusannya sebenarnya. Dan kalau kemudian ke depannya ini kan akan segera berlangsung di November ya. Teman-teman di Batam, di Kepulauan Riau juga mesti harus waspada, terutama kalau calon tunggal berhadapan dengan kota kosong, maka seluruh elemen masyarakat sipil yang terlibat pemantauan harus mendaftarkan dirinya, sebab nanti mereka punya hak untuk menjadi pihak yang mempermasalahkan hasil pilkada. Jadi mereka harus segera mendaftarkan dirinya ke KPU sebagai pemantau pilkada, sehingga mereka bisa menggugat apa yang terjadi di dalam proses penyelenggaraan pilkada di Mahkamah Konstitusi nantinya. Ya, Bu Ferry, jika calon tunggal menang dalam pilkada, seberapa yakin wakil rakyat di DPRD mampu menjadi kontrol dalam pemerintahan? Ya, agak sulit ya jadi kontrol yang serius ya, membangun mekanisme saling mengawasi, checks and balances ya. Karena kan itu bangunan satu koalisi kapal besar dari kepala daerah yang terpilih. Jadi permainan mereka sudah terjadi di awal, sepanjang pembagian rotinya rata begitu ya, akan sulit terjadi pemerintahan yang berjalan dengan baik karena tidak akan ada lembaga pengontrolnya di lembaga perwakilan daerah. Jadi bagi saya akan rumit itu membangun pemerintahan yang baik ke depannya dengan koalisi tunggal seperti itu. Ya, terakhir Bung Ferry, apa plus minus calon tunggal dalam pesta demokrasi tingkat daerah? Pertama, tidak ada plusnya, minusnya banyak gitu ya. Minusnya dia tidak berani untuk berkompetisi, tidak berani menjelaskan argumentasinya dalam visi dan misinya kepada publik karena mereka takut dengan pasangan lain gitu ya, sehingga kemudian mereka merekayasa sedemikian rupa agar hanya argumentasi mereka lah yang muncul. Ketiga, mereka khawatir masyarakat sudah sangat pintar sehingga mereka bisa menilai visi dan misi calon kepala daerah. Jadi mereka takut kalau ada pesaing yang berbeda pandangan, lalu dinilai berbeda oleh publik pemilih. Ketiga, potensi ini bisa jadi potensi koruptif. Sifat koruptif itu terbangunnya kekuasaan tunggal, maka dengan sendirinya terjadi korupsi. Dan itu akan bisa terlihat atau tidak terlihat tingkah laku itu, tetapi sudah pasti ada korupsinya. Karena kalau ternyata bagi-bagi kekuasaannya terlalu besar, mau tidak mau bagian mereka harus dipenuhi dalam 5 tahun ke depan nantinya. Kelima, tidak akan baik di ruang layanan publik karena mereka merasa tidak perlu lagi melayani publik dengan maksimal karena mereka toh terpilih karena bangunan koalisi bersama, bukan bangunan demokrasi konstitusional yang persaingannya perlu diciptakan, persaingan yang sehat, persaingan yang baik. Jadi bagi saya minusnya lebih banyak dan ini tidak akan pernah ada positifnya yang begini. Ya, Bu Ferry Absari, pakar hukum tata negara. Terima kasih Bung atas waktunya.